Ya, silakan Bapak Ibu. Ada yang mau berpendapat atau mengulas tentang apa yang kita bahas baru saja? Silakan. Ibu. Ya, siapa? Ibu siapa? Eti, Bu. Oh, Ibu Eti. Oh, silakan Bu Eti. Ibu Eti, mungkin ininya cahayanya jadi nggak terlalu. Kebetulan di laptop saya tadi agak error, Bu. Jadi gitu saya ya. pakai HP. Ya, pakai HP. Oke, nggak apa-apa. Silakan. 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 Ya, yang dibahas tadi tentang organisasi. Kalau dilihat dari penjelasan Ibu tadi bahwa organisasi itu suatu siklus yang tidak berhenti di satu titik, tapi dia saling mengisi satu dengan yang lainnya. Jadi kalau diibaratkan, tadi Ibu mengibaratkan seperti mesin yang berjalan terus, mungkin juga seperti kincir air yang memang harus terus berputar, saling mengisi satu dengan yang lainnya sehingga ada keseimbangan di dalamnya. Gitu. Seperti itu barangkali Bu, suatu organisasi. Betul sekali ya. Ada keseimbangan. Kita punya satu kata kunci dari Ibu Eti, keseimbangan. Ya, dalam artian kita tahu kapan bergerak ke kanan, kapan bergerak ke kiri gitu ya Bu ya. Jadi ada sebuah keseimbangan antara keseimbangan itu bisa juga kita masukkan ke toleransi di mana kita tahu bagaimana menanggapi sesuatu. Baik, terima kasih Bu Eti. Saya dapat kata kunci satu dari Bu Eti, yaitu keseimbangan. Ibu Nurlaili sudah angkat tangan. Silahkan. Kalau menurut saya sama, itu suatu siklus perubahan dari satu sama lain, ada satu penyesuaian dari fase ke fase. Karena dalam penyesuaian fase ke fase itu pasti ada terjadinya pembelajaran, mengevaluasi ketercapaian tujuan tersebut, karena setiap orang itu akan mengalami hal-hal yang baru ketika kita merancang satu kegiatan yang harus dilakukan dengan rancangan-rancangan tersebut, dengan orang-orang tersebut ada penyesuaian. Jadi penyesuaian itu dari fase ke fase perlu waktu untuk mempelajarinya. Mungkin itu Bu. Ya, keren Bu. Oke ya, Bu Nurlaili, saya bisa ambil satu kata kuncinya, penyesuaian. Wah, berarti kita udah dapat dua kata kunci di sini. Jadi orang semua harus beradaptasi ya Bu ya, terhadap apa yang terjadi. Mungkin kalau ada sebuah perubahan komando atau perubahan kerja atau ritme kerja, kita tetap harus cepat beradaptasi. Tidak mentang-mentang, saya bukan pekerjaan saya nih. Nah, ini bukan tugas saya, kita harus beradaptasi. Baik, oke Bu, adaptasi. Tadi kalau Ibu Eti tadi apa kata kuncinya Bu? Iya Bu, keseimbangan. Keseimbangan. Oke, keseimbangan dan penyesuaian. Keren. Silakan. Siapa lagi? Saya coba Ibu Lulu. Silakan. Ya. Kalau dari yang disampaikan Ibu, ini insight yang sangat bagus ya, bahwa sebuah organisasi itu punya daur kehidupan ya, yang artinya dia tidak berhenti, akan terus bergerak dan berkembang gitu. Kalau saya melihat artinya ketika satu organisasi itu kemudian mengalami stuck gitu ya, dia tidak berkembang atau begitu-begitu terus dan semuanya dalam zona nyaman gitu, artinya ada satu fase yang perlu kita tengok, kita evaluasi begitu ya Bu ya. Apakah apakah organisasi tersebut mengalami krisis di kepemimpinannya, apakah di krisis otonominya atau krisis kontrol, krisis birokrasinya dan yang lain-lain.
itu harus dievaluasi gitu ya. Jadi kalau ada suatu organisasi yang mengalami stagnasi atau tidak berkembang, maka organisasi tersebut perlu mengevaluasi diri gitu. Di mana sih ada krisisnya, itu ada di mana yang kemudian harus diperbaiki supaya dia mengalami pembaruan atau siklusnya terus berjalan. Mungkin itu Ibu yang bisa saya ambil dari materi ini. Ibu Lulu ya? Iya. Ya, Ibu Lulu. Oke, bagus Bu. Oke, berarti saya ambil ada satu kata kunci tapi berasal dari dua kata, yaitu Ibu akan melakukan evaluasi untuk sebuah continual improvement, gitu ya Bu ya? Dan bisa saya tarik dari ulasan Ibu. Jadi evaluasi harus dilakukan untuk sebuah continual improvement, improvement berkelanjutan. Very good. Thank you, Bu Lulu. Oke, ada lagi? Ada Bu. Bu. Pak, itu bagus. Ya, betul Silakan. bagus. Silakan. Tadi kan tadi mau menyampaikan dari model daur organisasi dari Greener itu seperti ada siklus-siklusnya kan. Saya setuju dengan siklus kepemimpinan, siklus organisasi sendiri itu kalau bagi saya seperti makhluk hidup melakukan proses pertumbuhan dari dia bayi melakukan ke remaja lalu ke dewasa lalu tumbuh besar gitu kan. Kalau dalam istilah bahasa Arab ada namanya daur tufulah, masa anak-anak kita mengenal organisasi tersebut, lalu ke daur syab di mana masa-masa itu pertumbuhan. Nah, menjadi kompleksitasnya di saat masa-masa pertumbuhan tersebut menuju ke masa kemasan. Nah, menjaga stabilitas bagaimana organisasi ini biar tidak tergoda oleh ancaman, tidak tergoda oleh zaman-zaman. Ini yang menjadi kebanyakan setiap organisasi di masa-masa puncak tersebut akan mengalami masa-masa kemundurannya. Nah, itu yang terjadi yang saya alami, banyak saya lihat dari sudut pandang mata saya sendiri, organisasi itu di mana di masa puncak tersebut banyak sekali akan tumbuh kembali gap atau tantangan yang mulai gesekan-gesekan sana sini. Oke, sip, bagus Pak, tuh bagus. Saya ambil kata kuncinya adalah di dalam proses ada sebuah gejolak sehingga kita harus melakukan stabilitas. Itu ya Pak ya. Saya ngambil kata kuncinya dari Pak. Itu bagus adalah stabilitas. Sip, kita punya 4 kata kunci. Thank you. Siapa lagi? Saya Bu. Agustina mau coba Bu. Agustina, Ibu Agustina. Silahkan Ibu Agustina. Oke. Mungkin share pengalaman tentang ini Bu, garis struktur organisasi ya Bu ya. Jadi di tempat saya bekerja saat ini itu terkadang suatu divisi ya Bu itu menyalahi garis struktur organisasinya Bu gitu. Padahal dalam rapat kerja sudah ditetapkan kalau misalnya divisi A itu jalurnya ini, divisi B jalurnya ini, tapi tetap saja pada kenyataannya itu tidak seperti itu gitu Bu. Mungkin itu saja Bu sharingnya. Jadi harus lakukan apa supaya tetap berada di garis? Ya, paling saya sebagai bawahan selain nurut ya Bu ya sudah gitu. Yang penting saya bekerja sesuai dengan tupoksi saya dan tugas selesai seperti itu. Oke. Ya. Berarti saya kalau bisa saya ambil keywordnya adalah konsistensi ya. Konsistensi ya. Kalau memang udah digariskan begitu ya memang harus ikuti. Jadi harus konsisten gitu ya. Atau bisa juga komitmen. Nah, komitmen itu pasti ada sebuah konsistensi. Gitu. Jadi ada 2 kata tuh di situ dari Ibu Agustina. Harus konsisten dengan komitmennya masing-masing. Oke, sip. Kita punya 5 kata kunci. Saya coba Bu. Silakan Ibu Erni. Silakan ya, Ibu Erni. Saya mencoba ya. Yang namanya organisasi akan mengalami pertama adalah kelahiran ya Bu ya, fase-fasenya kalau menurut saya adanya pertumbuhan, kemunduran dan kematian. Nah, di sini proses kelahiran atau fase kelahiran ini di mana organisasi itu dibentuk oleh orang-orang yang memang ingin mendirikan sebuah suatu usaha misalnya ya. Nah,
apabila orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi itu bisa mengelola organisasi dengan baik, maka organisasi itu akan mengalami suatu pertumbuhan atau perkembangan yang sangat pesat gitu. Nah, ini juga didukung oleh adanya sumber daya manusia yang kompeten di dalamnya atau memiliki kompetensi. Tapi apabila orang-orang yang berada di dalam sebuah organisasi itu tidak bisa mengembangkan atau tidak bisa memanage sebuah usaha, maka organisasi tersebut akan mengalami suatu kemunduran dan bahkan akan mengalami suatu kematian atau istilah. Baik. Baik. Koneksi. Udah selesai Bu Erni ya? Bu. Oke, sudah. Oke, baik. Berarti kalau saya bisa ambil keywordnya adalah setiap orang harus punya kompetensi, ya. Jadi keyword dari Ibu Erni adalah kompetensi, sehingga masing-masing orang bisa menjadi orang yang kompeten di tugasnya masing-masing. Oke, baik. Tambah lagi keyword kita. Bagus-bagus ya, setiap ulasannya keluar keywordnya itu berbeda-beda, berarti daya serap tadi dari keterangan itu udah menusuk kalbu ya. Jadi punya kata kuncinya sudah berbeda. 6 orang punya 6, 6 orang, 6 mahasiswa udah 6 keyword. Oke, di sini ada 21, berarti akan ada 21 keyword. Silakan, siapa lagi? Lagi? Masih banyak ini? Ada? Nanti saya panggil satu-satu. Jadi kan nanti kayak anak SMP dipanggil satu-satu. Mungkin saya Bu, Ya, Pak Edisman. Pak Edisman. Pak Edis. Iya, silakan Iya. Pak Edisman. Dari pemaparan Ibu tadi, saya melihat bahwa model daur kehidupan organisasi dari Greiner itu, di situ saya melihat bahwa ada fase-fase atau bisa dikatakan sebuah subdivisi atau bagian-bagian dari suatu organisasi yang setiap fase itu jika terjadi sebuah siklus atau terjadi suatu kerjasama atau sistem mekanisme yang terjadi di situ bisa terjadi krisis. Nah, dalam sebuah fase itulah dibutuhkan sebuah manajemen krisis yang perlu kita pahami, yang kita sadari bahwa dari sebuah krisis itu kita bisa belajar sebenarnya. Kalau krisis itu bisa membawa sesuatu yang positif untuk fase selanjutnya. Nah, dengan belajar dari krisis atau kesalahan mungkin bisa terjadi seperti itu, kita bisa meningkatkan ke fase yang lebih tinggi. Begitu yang saya tangkap. Terima kasih. Oke, bagus sekali Pak. Bagus sekali Pak Edisman. Saya ngambil kata kuncinya crisis management. Ya, bagus sekali. Jadi crisis management adalah sebuah kompetensi itu, ya, sebuah kompetensi manajerial juga. Bagaimana seorang pemimpin tahu nih bakalan ada masalah nih, jadi dia harus hindari, atau masalah itu sudah terjadi, tapi bagaimana how to solve the problem effectively dan efficiently, yang kita sebut crisis management. Very good, thank you. Kita sudah punya 7 kata kunci. Kita perkaya lagi. Ada lagi? Mau mencoba? Ada Bu, coba Bu. Silakan Ibu Windarningsih. Silakan Bu. Ya baik Bu, terima kasih. Kalau saya melihat dari bagian yang tadi sampaikan teori Greiner itu, di sini sepertinya seperti apa ya, fase kehidupan juga seperti manusia gitu ya, dari lahir lalu ada fase anak sampai dewasa dan selanjutnya. Nah itu semua ada kesinambungan yang harus dilewati oleh setiap organisasi berarti kalau di teori Greiner ini. Nah
bagaimana suatu organisasi itu akan melewati, apakah dia akan menghasilkan baik atau tidak, tentu di sini harus ada tips-tips khusus ya untuk suatu organisasi itu bisa melewati masa-masa krisisnya tadi. Kalau dia bisa melewati masa krisis itu, maka nanti akan tentu saja hasilnya akan baik. Tapi kalau salah satu krisis yang tidak bisa dilewati, maka bisa jadi organisasi itu istilahnya kolaps gitu. Mungkin begitu, Bu. Iya, analogi baik. Oke, Bu Windarningsih. Saya bisa ambil kata kuncinya strategi. Strategi ya, Bu ya, survival. Strategi bertahan. Jadi kita harus punya kemampuan itu ya, tidak hanya bangun, tapi juga kita harus sudah punya planning untuk potensi masalah itu kita bisa baca, atau andai kata pun sudah terjadi kita bisa overcome, kita bisa hadapi dan selesaikan. Itu berarti kata kuncinya kita butuh strategi. Ya, tadi lebih ke manajemen, krisis manajemen, khususnya timbul pada saat krisis. Lalu kalau strategi bisa ada di lini mana aja tuh, strateginya bisa ditaruh di plan, bisa kita taruh di proses, kita taruh di evaluasi, semacam itu ya. Very good. Thank you, Bu Windarningsih, dengan kata kuncinya strategi. Oke. Siapa lagi yang mau memperkaya lagi? Oke. Sudah berapa kata kunci? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kata kunci. Ada? Kira-kira kalau terjadi krisis otoritas itu sebenarnya siapa sih yang berperan untuk menyelesaikannya? Krisis otoritas. Itu juga kata kunci tuh. Kita tahu harus otoritas. Siapa yang berperan untuk menyelesaikannya kalau terjadi krisis otoritas? Ada yang mau mengulas? Oke. Tentunya pemimpin tertinggi ya, pemimpin tertinggi yang sudah tahu struktur organisasi. Nah, dalam struktur organisasi itu berarti kan setiap proses itu, setiap lini, kalau dari aspek manajemen disebut proses bisnisnya, bisnis prosesnya, semua masing-masing kayak tadi harus ada punya kompetensi yang kita sebut job desk-nya. Nah, kalau semua orang melakukan job desk-nya, ya tentunya kewenangan sudah bisa dipilah-pilah, gitu ya. Nah, itu pemimpin yang harus terus pegang kendali itu, gimana struktur organisasi tetap dihormati sehingga tidak terjadi krisis otoritas semacam itu, ya. Jadi tidak overlap wewenang. Nah, memang sekali lagi makanya disebut mata kuliah ini kepemimpinan dan perilaku organisasi. Jadi perilaku apa yang terjadi di organisasi tergantung dari perilaku. Gitu. Perilaku siapa? Terutama perilaku pemimpinnya yang dapat dicontoh oleh semua orang-orang yang terlibat dalam proses di organisasi tersebut. Ya, makanya erat sekali kepemimpinan dan perilaku organisasi. Nanti akan bosen tuh di tesis judulnya itu aja dibolak-balik kayak begitu. Tapi memang itu nyatanya gitu ya. Makanya nanti di tesis agak sedikit ditingkatkan dengan peningkatan apa gitu ya. Jadi tidak hanya hubungan aja mencari hubungan, tapi kita cari tahu solusinya apa gitu. Oke. Di fase Bu, ya. Bu, di Indonesia pernah ya Bu ya mengalami masa otoritas atau krisis otoriter, yaitu pada zaman Orde Lama tahun 1959 sampai tahun 1998
pada saat digulingkannya Presiden Soeharto pada saat itu ya Bu ya. Itu bisa dikatakan terjadi otoritas ya Bu ya. Iya, di itu pemerintah Indonesia. Krisis otoritasnya bukan disebabkan oleh bisa jadi disebabkan oleh memang dia sebagai pemimpin tidak layak, tidak kompeten gitu ya. Akhirnya terjadi krisis tidak bisa memimpin dalam artian gitu. Akhirnya diambil alih oleh seseorang. Bisa seperti itu. Namun kalau kenegaraan kan itu erat hubungannya dengan politik ya. Kalau organisasi itu unsur politiknya itu tidak terlalu tajam ya, kecuali memang organisasi partai politik ya. Kalau organisasi sekolah ya tentunya konten politiknya itu tidak terlalu kental gitu. Kalau dilihat dari kejadian itu iya seperti itu, banyak faktor. Krisis kepemimpinannya karena mungkin ketidakmampuan mengendalikan negara atau semacam itu bisa jadi, tapi itu pun terkait dengan unsur-unsur lain dengan faktor keamanan dan politik segala ya. Faktor kepentingannya tinggi sekali, kepentingan politik kalau bernegara itu. Tapi memang ada. Terima kasih Bu. Memang ada salah satu unsurnya itu ya, bisa jadi seperti itu. Oke, baik, thank you Ibu Erni. Ada lagi yang mau memberi ulasan? Oke, tampaknya sudah getting late ini ya. Kuliah malam-malam, dulu kita kuliah cuma sampai maghrib ya, paling telat ya, karena daring jadi sampai jam 8:30 masih belajar. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, semangat ya. Oke. Siapa yang sudah masuk taraf proposal? Sudah semua ya? Saya Bu. Sudah. Bu Erni. Siapa lagi? Iya Bu. Nah, oke. Ada lagi yang sudah masuk taraf proposal? Nah, semoga ya. Lumayan banyak Bu. Sudah banyak ini, ya? Bu. Ya sudah lumayan. Ada Bu Rospi juga, Pak Ilham, ada Bu Lulu kemarin ya, Bu Widi yang sudah maju seminar proposal pada saat mata kuliah Pak Eka, Bu kemarin. Udah seminar ya, good luck. Iya Bu. Ya. Nah, apapun itu hambatannya ya kita tadi kan keluar kata kunci itu ada keseimbangan, bisa dijadikan organisasi dan tidak sendiri ya. Lalu ada evaluasi, lalu ada stabilitas seperti itu. Baik, kita mengorganize diri sendiri. Jadi organisasi kita juga bisa berada di organisasi besar yang berinteraksi dengan orang lain, tapi organisasi terkecil diri kita mengorganize, how to organize ourselves. Sama tuh, berarti kata kuncinya sama semuanya ya. Sama dengan organisasi besar. Bagaimana kita mengorganize diri sendiri sehingga tercapai tujuan kita, yaitu menjadi master pendidikan. Gitu kan? Jadi MPD. Itu visinya Bapak Ibu semua kan itu kan, jadi mendapat gelar MPD ya. Sama tuh. Jadi kata kunci yang harus dilakukan sama dengan mengorganize organisasi besar. Begitu. Baik, andai kata tidak ada lagi ulasan, nanti saya kirimkan Google Form di WA ya, di WA grup kita. Itu berupa untuk absen ya. Jadi berfungsi sebagai absen, dan juga nanti ada satu yang tadi tentang teori, karena kan hari ini kita teori perilaku kepemimpinan dan ada hidup. Nah, yang sesi 1 itu Ibu Bapak bisa cari sebuah teori saja, lalu beri sedikit kesimpulan lah, sintesisnya semacam itu, apa sih maksudnya teori itu, sedikit saja, nggak usah panjang-panjang, dan langsung diupload di Google Form tadi ya. Jadi nanti kalau LMS kalau LMS jadi LS. Udah waktunya nyalain lampu tidur ya, bukan lampu baca. Iya kayaknya Bu. Mengambil alih antara lampu baca dan lampu tidur gitu ya.
Jadi nanti kalau sudah on saya akan masukkan ke dalam penugasan di LMS-nya gitu ya. Nanti silakan dilihat di web, nanti saya kirim Google Form-nya, G-Form-nya diisi, absen dan juga upload satu teori yang Ibu Bapak cari. Begitu? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya? Tidak ada ya? Oke. Thank you for coming. This is a good time for us to meet again and discuss. Semoga kelas-kelas kita tetap ceria ya, seperti kelas kita waktu tatap muka di kelas itu ya, bisa bercanda-bercanda gitu kan, bisa lucu-lucuan gitu. Oke, jadi nggak ada yang berubah. Yang penting niat kita mencapai visi. Begitu? Oke. Thank you, Ibu. Oke, thank you ya. Take care, salam sehat, jaga kesehatan, stay healthy, stay safe. Alright, I'll see you next week. Dan Obat absen, Ibu. iya, saya kirim di web nanti. Isinya di Google Form, G-Form ya. Saya kirim lewat ini. Ya, saya sudah sediakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.